Baik, selamat datang di tutorial cara dual boot Windows dan Ubuntu. Kali ini kalian akan memerlukan 3 hal, yaitu Rufus, Ubuntu Disk Image, dan flash disk atau USB storage lainnya yang tidak terpakai. Nah, sekarang kita akan mulai dengan membuka browser favorit kalian untuk mencari Rufus. Pergi ke websitenya, scroll ke bawah, download yang portable agar tidak perlu menginstal lagi. Oke, setelah di-download, kalian bisa cari Ubuntu. Download Ubuntu Desktop. Klik download. Size-nya akan jadi sekitar 2,5 GB, jadi pastikan kalian mempunyai kuota yang cukup untuk mendownloadnya. Apabila sudah di-download, kalian butuh satu hal lagi, yaitu mematikan Fast Startup di Windows agar tidak terjadi masalah. Jadi pertama kalian bisa lewat Power Option, pergi ke Power Buttons Do, pastikan turn on Fast Startup-nya tidak dicentang. Untuk tidak centangnya kalian bisa klik ini, lalu tidak centang, gitu. Save change. Atau kalian bisa scroll sedikit ke bawah dan mendapatkan ada versi scriptnya yang bisa kalian download, dan cara menjalankannya cukup klik Run as Administrator, yes, lalu sudah selesai. Fast Startup-nya sudah off. Apabila sudah off, maka kalian dapat mulai untuk memasukkan Ubuntu-nya ke dalam flash disk yang kalian inginkan. Klik 2 kali Rufus-nya, pencet yes, klik no. Pastikan device yang terpilih adalah flash disk kalian. Pilih Ubuntu image-nya. Klik Start. Apabila ada peringatan seperti ini, pastikan internet kalian dalam kondisi aktif dan klik Yes. Klik OK. Flash disk kalian akan diformat setelah ini dan diisi dengan Ubuntu. Makanya kalian backup dulu datanya apabila ada. Baik, sudah selesai. Perlu diperhatikan bahwa kecepatan untuk pemasukan Ubuntu ke dalam USB bergantung dengan kecepatan USB kalian juga. Sekarang, flash disk kalian dapat dipakai untuk instalasi Ubuntu kapanpun dan dimanapun, kecuali kalau Anda ingin memformatnya kembali untuk menggunakannya seperti semula. Sekarang kita klik Close, lalu kita pergi ke Disk Management. Atau kalian bisa klik kanan di Windows, Disk Management. Sekarang, kalian harus membuat partisi di disk yang sama yang memiliki Windows-nya agar terdeteksi. Jadi, misalkan di disk 0, yaitu SSD. Buat partisi baru dengan cara klik kanan, Shrink Volume. Masukkan size yang kalian inginkan untuk Ubuntu-nya berjalan. Direkomendasikan minimal sekali 12 GB, tapi direkomendasikan sekali di kisaran 30, 50, hingga 100 GB. Klik Shrink. Apabila sudah di-unallocated, maka sudah selesai. Sekarang kalian bisa close, pergi ke search menu, cari Advanced Startup, klik, pilih Restart Now. Kalian akan melihat menu ini.
kalian dapat pergi ke Troubleshoot, Advanced Options, UEFI Firmware Settings, dan Restart. Sekarang kalian ada di BIOS. Tekan tombol kanan atau kiri untuk pindah tab. Perhatikan bahwa BIOS kalian bisa jadi berbeda dengan BIOS yang kupunya. Pergi ke tab Boot. Pergi ke bagian EFI. Cari Linpus Lite atau disk. Tekan F5 untuk membuatnya ke bawah. Dan tekan F6 untuk membuatnya ke atas. Kita ingin agar sistem kita boot dari flash disk ini, sehingga kita tekan F6 agar dia ke atas. Apabila sudah, kalian bisa exit. Yes. Kalian akan dihadapkan dengan Grab. Terdapat Ubuntu dan setelan lainnya. Pilih Ubuntu saja. Baiklah, sekarang kalian berada di halaman pertama Ubuntu. Kalian dapat mencoba Ubuntu kalian dengan Try Ubuntu, atau kalian dapat langsung menginstalnya dengan Install Ubuntu. Kita langsung saja untuk Install Ubuntu. Pilih keyboard layout kalian. Apabila memakai tanda dolar, maka biasanya itu adalah US. Tekan Continue. Centang Third Party Software for Graphics agar kalian tidak perlu menginstal kembali driver-driver yang diperlukan. Klik Continue. Apabila semuanya berjalan normal, maka kalian harusnya dapat melihat install Ubuntu alongside Windows 10. Apabila kalian tidak menemukan hal ini, maka kemungkinan ada salah di dalam persiapan kalian. Sehingga disarankan untuk mencari bantuan yang lebih profesional seperti cutting atau dan lainnya. Untuk kali ini kita akan memakai instalasi yang paling mudah, yaitu install Ubuntu alongside Windows 10, sehingga kalian bisa klik continue untuk sekarang. Install now. Continue. Continue. Pilih lokasi kalian bisa klik map-nya. Tapi di sini tidak akan ada Bandung, jadi kalian bisa pilih Bandung. Ketik Bandung. Continue. Masukkan data akun Ubuntu Anda. Continue. Tunggu hingga instalasi selesai. Baiklah, instalasi telah selesai. Sekarang kita klik Restart Now. Copot USB flash disknya, lalu tekan Enter. Apabila Ubuntu kalian tidak terlihat, maka kalian bisa kembali ke BIOS kalian. Pergi ke Boot. Pindahkan agar Ubuntu menjadi di atas Windows Boot Manager dengan tekan F6. Exit, Saving Change, dan Yes. Sekarang kalian berada di Grab. Kalian dapat pilih Ubuntu atau pilih Windows Boot Manager untuk kembali ke Windows.
Perlu diperhatikan bahwa mungkin di kalian Windows Boot Manager-nya terdapat di paling bawah. Pilih Ubuntu untuk Start Ubuntu. Dan ya, kalian telah berhasil untuk dual boot Windows dan Ubuntu. Apabila Ubuntu kalian kembali menjadi di bawah Windows Manager, maka kemungkinan besar kalian harus mematikan Hibernate dari power option kalian di Windows. Terima kasih telah menyaksikan tutorial ini. Selamat berdual boot.